Haleluya. Sebentar kita perhatikan dalam kitab Ibrani. Ya. Dalam kitab Ibrani di sini dalam pasalnya yang coba pasal 10 kalau saya tidak salah, coba kita lihat sebentar. Ya, dalam kitab Ibrani ya. Pasalnya yang ke-10 ya, kita lihat dalam pasalnya oke, sebentar. Dalam pasal 10 di ayatnya yang ke 37 coba kita lihat. Sebentar. Haleluya. Coba kita perhatikan dalam kitab Ibrani. Haleluya. Dalam kitab Ibrani pasalnya, ya coba kita lihat sebentar ya. Pasalnya yang ke-10. Di situ ada berkata bahwa aku menuliskan firmanku di loh hatimu. Ya. Dan menuliskan firman itu di akal budi. Coba kita perhatikan sebentar. Kalau mungkin ada yang bisa bantu saya, coba dibantu. Ya. 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 Iya, dalam akal budi mereka. Jadi kita harus menerima firman dan firman Tuhan itu ya harus di sini dikatakan tertulis di akal budi. Akal budi itu sama dengan pikiran. Ya. Sama dengan pikiran. Jadi artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan bahwa pikiran kita ini harus dipenuhi dengan firman. Supaya apa? Supaya kayak saya katakan tadi, supaya pola pikir kita, ya, pola pikir kita itu, ya, diubah oleh Tuhan. Tidak seperti orang Farisi tadi, ya, tidak seperti orang Farisi tadi, yang merasa diri benar. Tetapi karena kita sudah diisi oleh firman, akal budi kita, hati kita sudah diisi oleh firman. Sehingga kalau hati kita, pikiran kita sudah diisi oleh firman, maka di ayat 17-nya dikatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Pola pikir kita yang sudah diubah, yang sudah diperbaharui. Tuhan katakan tidak ingat lagi akan dosa kita. Jadi pola pikir kita yang lama itu harus kita buang. Pola pikir kita yang dulu-dulu itu harus kita buang. Kalau pola pikir kita yang dulu-dulu itu kita buang, maka di dalamnya akan ada pola pikir yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau pola pikir kita tadi sudah diubah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, maka tentu apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam pikiran kita, tentu sudah sesuai selaras dengan firman Tuhan. Sudah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita melihat dalam kitab Yeremia pasal yang kedua, ini yang menjadi ya teguran. Ini yang sebenarnya yang menjadi ya
ratapan dari Yeremia juga. Karena apa? Karena bangsa Israel pada waktu itu, khususnya suku Yehuda juga tidak mau pola pikirnya diubah, tidak mau tertanam di dalam Tuhan. Sehingga apa? Apa yang dihasilkannya bukanlah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena sekali lagi, apa yang diterima dari Tuhan tidak bisa diaplikasikannya. Diaplikasikannya sebagai tubuh. Maka dalam Yeremia pasal yang kedua ayat 21, ya dikatakan, Yeremia 2 ayat 21, ya, Yeremia 2 ayat 21 dikatakan demikian, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Jadi dosa itu merubah kualitas hidup kita. Dia yang di pandangan Tuhan, orang yang ya berubah setia itu. Orang yang berubah, yang tidak mentaati firman Tuhan itu. Di sini digambarkan, disamakan dengan pohon yang tumbuh, pohon yang berbau busuk, pohon liar. Padahal saya katakan tadi bahwa dalam kitab Kejadian pasal 1 itu manusia itu pada dasarnya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, punya kualitas hebat. Punya kualitas yang luar biasa. Tapi dosa merubah yang luar biasa itu menjadi sesuatu yang jelek. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, kalau manusia, sekali lagi kita sebagai manusia, tidak menerima makanan yang baik. Tadi saya katakan makanan yang terbaik itu adalah tumbuhan yang ada bijinya atau benihnya. Dan itulah sebenarnya firman Tuhan. Dalam kitab Injil dikatakan benih yang baik itu adalah firman. Nah, karena benih yang baik itu adalah firman, itu yang menjadi asupan kita, itu yang menjadi makanan kita, sehingga membuat kita juga sebagai anak-anak kerajaan itu juga disebut benih yang baik. Karena tergantung dari apa yang kita makan, kan? Tergantung dari apa yang kita konsumsi. Kalau kita tidak menjaga pola makan kita, contohnya dengan baik, maka tentu akan berpengaruh dengan kesehatan kita. Saya pernah ada jemaat kita di Punggur itu dulu meninggal, orang Ambon. Jadi semua keluarga Ambon kumpul. Hanya kami beberapa orang dari orang Batak. Jadi biasanya kan kalau kita dari orang kita, ya dari orang Batak, kalau istilahnya ibadah penguburan, ya ibadah penguburan paling mungkin disuguhkan teh manis atau apa kan, ataupun mungkin makan. Tapi kalau orang itu enggak. Kalau orang itu datang, ya bikin acara mereka, acara penghiburan dari suku Ambon, yang keluar apa? Ubi, pisang, ya jagung, pisang rebus itu. Pisang kepok rebus, ubi jalar rebus, talas rebus, baru ikan. Ikan woku. Semua ikan, gak ada daging. Lalu ada satu panggil saya, Pak Pendeta sini kita gabung. Ayo makan, kita saudara. Sudah makan Pak. Oh ini harus makan. Bapak tahu katanya, orang Ambon tak pernah sakit gula katanya. Dia bilang itu. Kenapa Bapak? Saya bilang, karena kami tidak pernah makan nasi. Nasi itu hanya tambahan. Kami makan ubi, makan nasi, makan. Jadi orang Ambon itu jarang katanya makan penyakit gula.
Betul, saya bilang, iya betul. Coba Bapak cari orang Ambon di Punggur ini, nggak ada yang sakit gula katanya. Karena setiap kami kumpul itu tak pernah ada nasi. Tak pernah ada nasi, tak pernah ada daging bak. Tapi kalau yang RW ada. Tapi paling banyak ikan. Ada ubi. Bisa begini saja. Waduh. Saya bilang, luar biasa. Maka dia bilang, kalau kami dibelanja di rumah, istri yang pusing. Kenapa katanya? Karena saya akan beli ubi 1 karung. Beras cuma 2 kilo katanya. Pusingnya kenapa? Beratnya mengangkatnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bila kita menerima asupan yang baik, tentu akan berpengaruh kepada kesehatan kita, pola makan kita. Jadi saudaraku, lewat firman Tuhan pun pola pikir kita, firman itu yang kita terima akan merubah pola pikir kita, merubah karakter kita, bahkan moral kita, sehingga kita mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Tidak menjadi sesuatu yang buruk, yang jelek seperti dalam kitab Yeremia tadi. Kenapa? Karena firman itu adalah kebenaran. Dalam kitab Injil Yohanes dikatakan kan, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah kebenaran. Nah, kalau ada orang yang meragukan firman, itu berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa menerima, mengaplikasikan apa yang diperintahkan kepala itu. Dia sebagai tubuh sudah bermasalah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa kita harus menerima firman Tuhan itu. Maka dalam kitab Amsal pasal 3. Coba kita lihat sedikit lagi saudara. Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Iya. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Karena pengertian kita sebagai manusia terbatas. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas, itulah yang akan menopang kita. Itulah yang selalu menguatkan kita. Maka beberapa waktu yang lalu, kita sudah dengarkan dari Bapak Gembala kan. Untuk kita bisa menang, mengatasi situasi dinginnya rohani itu, maka kita harus selalu memperkuat iman kita. Iman kita yang harus diperkuat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tetap menerima firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dengan tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan tetap bersandar sepenuhnya kepada firman-Nya. Karena Dia adalah kepala. Karena Dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iya. Maka dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai 38. Coba kita lihat sebentar lagi. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 37 dan ayat 38. Kita baca dulu bersama-sama. Ya, 1, 2, 3 ya. Sebab sedikit bahkan ia sudah akan ada tanpa menanggungkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Nah, jadi kalau kasih kita dingin, di sini tidak, Tuhan tidak berkenan. Kan kalau dikatakan mengundurkan diri berarti karena kasihnya sudah semakin dingin kan. Tapi kalau kita masih tetap hidup oleh iman, wah, iman itu pasti akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah.
Iman itulah yang akan terus menopang kita. Maka dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 ayat 17 itu dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya kan? Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kekuatan Allah, firman Tuhan, Injil Kristus itulah yang menjadi kekuatan yang menyelamatkan hidup kita. Di sini dikatakan semua orang percaya. Tidak satu golongan, tidak dari satu suku. Bukan hanya orang Batak, bukan orang Jawa, atau mungkin bukan orang Nias, atau bukan hanya orang Tionghoa. Semua kita. Karena di sini dikatakan semua orang percaya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bahwa kalau kita mau menghadapi, menang terhadap kedinginan rohani atau kasih yang semakin dingin itu. Yang pertama, mari kita tertanam di dalam Tuhan. Mari kita tetap tertanam di dalam Tuhan. Sebab dengan tertanam di dalam Tuhan, maka kita pasti akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Dengan tertanam di dalam Tuhan, maka kita akan pasti memiliki kualitas yang baik. Sebagai terakhir, kita kembali dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Coba kita lihat. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kalau tadi kita sudah baca di ayatnya yang ke-5. Sekarang saya mengajak kita membacakannya di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 15 ayat 6 sampai 8. Dikatakan 1, 2, 3 ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu inilah orang yang tidak berada pada pohon kehidupan. Inilah orang yang ada di luar Yesus. Seperti ranting yang kering akan dibakar. Ayat 8. Ayat 8. Ayat 8. Ayat 7 dulu sekali, ayat 7. Ayat 7. Ya, 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan ada hasilnya. Ada yang kita terima. Ada perhatian Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ada perhatian Tuhan. Bukti perhatian Tuhan itu ada doa kita dijawab oleh Tuhan. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah. Jadi kualitas dari pohon itu adalah menghasilkan buah. Kualitas rohani kita juga, kualitas hidup kita adalah kita menghasilkan buah. Buahnya apa? Lakukan segala perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kitab Timotius dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik. Dan selanjutnya dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya untuk segala perbuatan baik. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar kualitas rohani kita semakin meningkat dalam Tuhan. Lewat kita semakin hari semakin melakukan setiap kehendak Tuhan. Dengan kita tetap tertanam di dalam kebenaran firman-Nya. Saya batasi sampai di sini firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa kita muliakan dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan sambil kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan.